Ya, kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah dibuka perkasa dari sejumlah mata uang lainnya dan ini juga terjadi di sejumlah mata uang Asia. Salah satunya adalah yang paling kuat adalah mata uang Korea Selatan won yang pada pukul 95 waktu Indonesia Barat tadi menguat 0,9%, rupiah menguat 0,42%. Sepertinya kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga 50 basis poin mengakibatkan sejumlah mata uang Asia menguat dan rupiah salah satunya mendapatkan sisi positif dari kenaikan ini. Kalau kita lihat Amerika Serikat sendiri dolar mencapai level terendah sepekan terhadap mata uang utama lainnya pada perdagangan Rabu, di mana rupiah sempat menguat kemarin 0,45% dibandingkan dengan dolar, di mana rupiah ditutup 14.457 per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kita pantau posisi pembukaan bursa utama di Asia Pasifik. Kalau kita lihat bursa Asia Nikkei masih tutup, sementara Hang Seng Shanghai Composite menguat 1,15%, untuk Hang Seng dan Shanghai Composite menguat 0,474%. Kospi sayang sekali melemah meskipun tadi nilai mata uang won menguat, tapi tidak diikuti dengan saham perdagangan di Kospi yang melemah 0,911%. Shanghai retreat dari posisi tertinggi hampir sebulan oleh aksi profit taking karena mungkin para investor sudah melihat keuntungan cukup tinggi serta laporan PDB Hong Kong yang tidak terlalu baik. Laporan pertumbuhan ekonomi kota Hong Kong periode kuartal pertama tahun lalu atau tahun ini 2022 terkontraksi ke posisi minus 4% dibandingkan kuartal sebelumnya, serta tahun 2021 ini terjadi karena Hong Kong sempat mengalami lockdown akibat virus COVID-19 yang menghantam sejak Januari hingga Maret lalu. Lalu kita beralih ke penutupan bursa saham Eropa pada pagi hari ini. Kita lihat seperti apa Eropa. Bursa saham Eropa ditutup lebih rendah pada hari Rabu yang semua masih menantikan keputusan kebijakan moneter dari Federal Reserve atau The Fed. Pendapatan perusahaan tetap menjadi pendorong utama pergerakan harga saham individu di Eropa. Volkswagen, UniCredit, dan Enel termasuk di antara mereka yang melaporkan hasil kerja mereka pada Rabu. Penjualan retail zona Eropa turun di bulan Maret karena turunnya kepercayaan konsumen dan naiknya inflasi menekan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, volume penjualan turun 0,4% di bulan Maret dari bulan sebelumnya, di bawah perkiraan konsensus untuk kenaikan 0,1%. Di antara para ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal, investor juga mengawasi perang di Ukraina dengan Uni Eropa yang mengusulkan sanksi minyak tambahan terhadap Rusia karena pasukan Rusia yang terus membombardir target di Ukraina Timur. Perusahaan bahan kimia Belgia Solvay menambahkan hampir 6% setelah menaikkan panduannya. Saham Kineret Group naik 9% setelah hedge fund AS Corfac manajemen mengungkapkan 10% saham di perusahaan perjudian online. Lalu kita ke penutupan bursa saham Amerika Serikat pada hari Rabu waktu setempat. Kita lihat seperti apa. Wall Street tampil perkasa setelah Federal Reserve mengerek suku bunga seperti yang diharapkan. Bahkan indeks S&P 500 mencatat persentase kenaikan satu hari terbesar dalam hampir 2 tahun. The Fed akhirnya menaikkan suku bunga acuan pada Rabu kemarin sebesar 50 basis poin dan mengatakan akan mulai memangkas portfolio aset US dollar sebesar 9 triliun US dollar mulai bulan depan dalam upaya untuk lebih menurunkan inflasi. Bank Sentral Amerika Serikat tersebut juga menetapkan target suku bunga dana federal ke kisaran antara 0,75% dan 1% dalam keputusan bulat. Sektor perbankan naik 3,5% setelah imbal hasil US Treasury AS tenor 2 tahun yang paling sensitif terhadap prospek suku bunga Federal Reserve. Melonjak ke level tertinggi sejak November 2018 lalu. Sementara di sisi lain, imbas hasil US Treasury tenor acuan 10 tahun kembali mencapai 3% untuk hari ketiga berturut-turut.